Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai macam tekanan, orang-orang musyrik menerapkan cara-cara yang disebutkan di atas sedikit demi sedikit untuk menghentikan dakwah setelah disebarkan secara terang-terangan sejak permulaan tahun keempat dari nubuah. Mereka bertahan dengan cara-cara tersebut selama beberapa bulan setelah itu, tidak berani beralih ke cara penekanan dan penyiksaan. Tetapi tatkala mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak efektif dalam menghentikan dakwah Islam, maka mereka berkumpul lagi dan bahkan membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri dari pemuka Quraisy, dipimpin Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Setelah bermusyawarah dan beradu argumentasi, panitia membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak akan mengendorkan usaha dalam memerangi Islam, mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, dan menghadangnya dengan berbagai siasat dan cara. Mereka mengambil keputusan ini dan sangat antusias melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang muslim yang lemah, tetapi dalam menghadapi Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang cerdik, pemberani, tegar, dan memiliki kepribadian yang kuat. Jiwa musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau. Terlebih lagi, rekan-rekan beliau, siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan memuliakan dan hormat. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-olok beliau kecuali orang-orang yang hina dan bodoh. Terlebih lagi, beliau mendapat pelindungan Abu Thalib. Sementara Abu Thalib adalah orang yang terhormat, tak seorang pun berani melanggar pelindungan yang diberikannya. Keadaan seperti ini benar-benar menggelisahkan hati orang-orang Quraisy, membuat mereka bingung harus berbuat apa. Mereka tetap menahan kegeraman sekian lama dalam menghadapi dakwah yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama jahiliyah dan keduniaan. Oleh karena itu, mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi SAW yang dikomandani Abu Lahab. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak hari pertama, sebelum orang-orang Quraisy yang lain bertindak. Di bagian terdahulu, sudah kami singgung tentang sikapnya terhadap Nabi SAW di pertemuan Bani Hashim dan apa yang dilakukannya di Bukit Sofa. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala di Sofa itu, Abu Lahab memungut sebuah batu dan menimpukkannya kepada beliau. Sebelum itu, Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tepatnya sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Tetapi setelah itu, dia menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing dengan disertai ancaman yang keras. Tidak ada pilihan bagi kedua anak Abu Lahab kecuali menceraikan istrinya. Setelah Abdullah, putra Rasulullah SAW, yang kedua meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu, dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad telah terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu, bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah SAW pada musim haji untuk mendustakan beliau. Tariq bin Abdullah Al-Muharibi meriwayatkan bahwa tidak hanya mendustakan saja yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu sehingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan, tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi SAW dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang sok berkuasa, panjang lidah, banyak bualan dan tipu muslihat, suka mengorbankan api fitnah yang menyalakan api peperangan untuk melawan Nabi SAW. Oleh karena itu, Al-Quran mensifatinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dirinya dan suaminya, maka dia langsung mencari Rasulullah SAW yang saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segenggam batu
selagi dia sudah berada di depan keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah SAW sehingga tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar saja. Maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu?" Kudengar dia menyindirku, "Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukkan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita." Kemudian dia berkata melantunkan syair, "Kami mungkir sekalipun dia mencaci. Terhadap urusannya kami tiada sudi. Terhadap agamanya kami membenci." Setelah itu istri Abu Lahab membalikkan badan pulang. Sedangkan Abu Bakar bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah ini yang di dalamnya disebutkan bahwa tatkala istri Abu Lahab berada di hadapan Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, rekanmu menyindirku." "Tidak, demi penguasa bangunan Ka'bah ini." Beliau tidak berkata dengan syair dan tidak pula berucap dengannya, kata Abu Bakar. "Dasar engkau orang yang suka membenarkan," kata istri Abu Lahab. Abu Lahab melakukan semua itu padahal dia adalah paman Nabi SAW dan tetangga beliau. Bahkan rumahnya berdempetan dengan rumah beliau. Begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau yang lain, yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di rumah. Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah SAW selagi di dalam rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, Ibnul Asda Al-Hudali, yang semuanya merupakan tetangga beliau. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam bin Abdul As. Di antara mereka ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Di antara mereka ada pula yang meletakkannya di dalam periuk beliau, sehingga beliau perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang sholat. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, maka beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan. Lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya seraya bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apakah ini?" Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Terlebih lagi, kebengisan Uqbah bin Abu Mu'id. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa suatu kali Nabi SAW sholat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran onta yang disembelih di Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad selagi sedang sholat?" Maka manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'id, melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang tatkala beliau sedang sujud kepada Allah. Maka dia meletakkan kotoran itu di antara pundak beliau. "Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan saja aku bisa mencegahnya." Mereka tertawa terbahak-bahak sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah SAW yang sedang sujud tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepalanya hingga Fatimah datang menghampiri beliau lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Baru setelah itu beliau mengangkat kepala. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkan 3 kali sehingga membuat hati mereka tersentak karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sementara mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajab. Kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'id."
demi yang diriku di tangannya. Aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW ini menjadi korban di dalam sumur saat perang Badar. Setiap kali Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah SAW, maka dia mengumpat dan mencela beliau. Tentang dirinya turun surah Al-Humajah. Menurut Ibnu Hisham, Humajah artinya orang yang mencela orang lain secara belak-belakan dengan melototkan mata dan mencemooh. Sedangkan Lumajah artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mengganggunya. Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan sahabat Lentera Kisah untuk haji dan umroh serta mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.